terjadi di rumah dinas Menteri Pertanian, gitu ya. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud sebagai tindak lanjut pengumpulan alat bukti yang saat ini sedang KPK lakukan atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, KPK dikabarkan menetapkan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan saweran pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian Kementan. Selain Mentan, KPK juga dikabarkan menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka. Sementara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri hanya menjawab diplomatis saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka tersebut. Ali mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan kasus tersebut. Diketahui, KPK sejak Kamis 28 September 2023 malam telah menggeledah rumah dinas Mentan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Banyak barang bukti yang dibawa penyidik dari penggeledahan yang memakan waktu lebih dari 12 jam tersebut. Salah satunya, tampak mereka membawa mesin penghitung uang. Berita berikutnya. Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, telah melangsungkan pertemuan dengan sejumlah Kiai NU Jawa Timur di Surabaya pada Kamis 28 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, selain meminta restu, Prabowo juga membocorkan kandidat wakil presidennya. Hal tersebut diungkap oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar. Gus Kausar menyebut Prabowo mengutarakan kepada para kiai dan ulama yang hadir bahwa saat ini hanya tersisa 2 nama yang berpotensi akan mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga mengatakan bahwa di hadapan para kiai, Prabowo juga berjanji terus berkomunikasi untuk meminta saran soal siapa yang cocok menjadi cawapresnya nanti. Prabowo juga disebut sempat mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat calon wakil presiden. Namun ia enggan menjelaskan apakah Khofifah masuk dalam 2 nama tersebut. Gus Kausar juga mengatakan Prabowo menyebutkan Khofifah sebagai cawapres bergantung pada restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Berita berikutnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partainya bisa menjalin komunikasi dan menyamakan pandangan politik dengan Ketua Umum PSI yang baru, Kaesang Pangarep. Komunikasi ini berkaitan dengan arah dukungan PSI terhadap paslon Capres-Cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Ia juga berharap Kaesang bisa membawa PSI bergabung dengan koalisi PDIP dan mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Terkait rencana bertemu Kaesang, ia mengatakan hal itu hanya masalah teknis saja. PDIP akan mengatur waktu untuk bertemu putra Presiden Jokowi itu. Saat disinggung soal ramainya relawan Jokowi yang mendukung PSI setelah Kaesang menjadi ketua umum, ia tak merasa khawatir. Berita terakhir,
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menemui relawan Pertiwi Indonesia di Gedung Mustika Ratu Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 29 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kaesang yang didampingi oleh istrinya, Erina Gudono, meminta restu kepada relawan Pertiwi yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo. Ia meminta restu agar PSI bisa memenangkan pemilu 2024 dan mendapatkan kursi di DPR RI. Kaesang menargetkan PSI meraih 4% suara untuk bisa masuk ke Senayan. Selanjutnya, dalam rangka safari politik, Kaesang mengatakan akan mendatangi satu persatu kolega partai politik dan juga relawan. Termasuk, kata Kaesang, menghadiri ajakan ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Hambalang. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Jumat 29 September 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.